Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan ini. Alhamdulillah, mungkin ini terakhir tas di sebelum masuk bulan suci Ramadan ini. Mungkin lanjutkan nanti setelah Lebaran insyaallah. Seperti biasa tas dijawab mungkin dari jamaah. Ada yang mau ditanyakan, mau diperjelas soal sekitar 20 menit. Ya, tepat Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur di hati, syukur di lisan, dan syukur di anggota badan. Kembali Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat khusus, rahmat khusus, hidayah khusus. Bahkan dia merupakan taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Jadikanlah majelis ilmu ini salah satu amalan unggulan tak. Jadikan majelis ilmu ini salah satu amalan andalan tak. Semoga majelis ilmu ini yang merupakan
taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, taman surga di dunia ini nanti bisa berlanjut nanti di taman surga yang ada di akhirat, tidak keluar mikir. Allahumma amin jamaah. Alhamdulillah. Supaya semangat di belakang, Bu. Baiklah Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimahumullah ta'ala. Kembali kita lanjut kajian rutin kita sekali dalam sebulan, tepatnya di pekan pertama tiap bulan. Kemungkinan bulan depannya kita sudah masuk bulan suci Ramadan, dan semoga kita panjangkan umur tak semua di sini yang hadir. Ya, begitu juga yang di luar masjid, panjangkan umurnya supaya masih bisa ketemu, masih bisa dijumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Allahumma amin. Sudah diaminkan, Bu? Sudah Bu diaminkan? Alhamdulillah. Ya, semoga dikabulkan doa atas semua. Ya. Kita berpindah ke hadis berikutnya. Sebenarnya di sini panjang hadisnya, tapi kita coba ambilkan yang intinya saja Bapak Ibu. Intinya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan memang kitab yang kita kupas ini adalah judulnya Sahih Kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berbicara tentang seputar adab-adab. Di suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat ketika beliau berkumpul. Ya, jadi di antara kebiasaannya beliau itu Nabi suka berkumpul dengan para sahabatnya. Ya, tapi berkumpulnya mereka itu karena ilmu. Ya, bukan kumpul-kumpul begitu saja, tapi berkumpulnya mereka itu penuh dengan ilmu. Ya, penuh dengan adab-adab, akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan." Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian ala wa qaulaz zur. Ya, kita artikan Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di depan para sahabat ketika itu, ketika mereka berkumpul di suatu tempat, "Maukah kalian aku beritahukan? Maukah kalian aku informasikan, beritakan tentang dosa yang paling besar?" Tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, jadi ada istilah dosa-dosa besar Bapak Ibu. Ya, harus memang kita ketahui ini dosa-dosa yang berkategori malompok, dosa lompok, dosa besar. Ya. Jadi di sini Nabi di posisi memberikan ilmu kepada para sahabatnya, mau kita kasih tahu yang mana saja itu yang termasuk di dosa-dosa besar. Maka para sahabat ketika itu menjawab, "Bala ya Rasulullah."
ya wahai Rasulullah. Jadi para sahabat sudah di posisi juga siap menerima ilmu yang akan diturunkan oleh Nabi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama yang termasuk dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini dosa yang paling besar. Iya. Menduakan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Iya. Jadi selalu diingat bahwa menduakan Allah itu termasuk dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Dan ini banyak sekali bentuknya Bapak Ibu. Menduakan Allah itu tidak hanya kita menyembah, kita sujud di depan patung. Ya, menyembah patung, sujud di depan patung termasuk di antara bentuk syirik kepada Allah. Menduakan Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak sekali itu bentuk-bentuknya, model-modelnya al-isyraku billah. Banyak. Ya. Dan ternyata kalau kita baca Al-Qur'an, ya, kita baca Al-Qur'an Bapak Ibu, larangan pertama kali yang muncul di Al-Qur'an adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu larangan pertama dalam Al-Qur'an ternyata. Jadi larangan terbesar Bapak Ibu ya, itu adalah berbuat syirik kepada Allah. Ya, tidak ada lagi dosa di atasnya itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan pertama di Al-Qur'an. Bahkan dia merupakan larangan terbesar dalam Al-Qur'an sebelum menyusul larangan-larangan yang lainnya. Ya, jadi banyak bentuknya dosa-dosa besar, tapi yang paling besarnya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita terjatuh ke dalam menduakan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, ini sangat berbahaya bagi kita. Di antara bahayanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang menduakannya. Allah tidak akan mengampuni itu dosa syirik kepada Allah. Ya, kalau kita buka Al-Qur'an dalam surah Nisa, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bih, yang menduakannya, yang membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala liman yasha. Tapi bagi siapa? Liman yasha, kata Allah, bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ya, apa maksudnya itu Pak Ustaz? Dosa syirik, kalau kita katanya menduakan Allah, tidak akan diampuni kita sama Allah. Betul, berdasarkan ayat tadi kita bacakan.
Tapi ada maksudnya itu Bapak Ibu. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dia belum tobat, kalau dia tidak sempatkan dirinya tobat ketika masih hidup, maka disitulah di posisi itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni si hamba yang telah berbuat syirik kepada Tuhannya. Kalau dia sudah meninggal, sudah mati Bapak Ibu, belum tobat dari perbuatan syiriknya kepada Allah, maka itu tidak diampuni. Tapi kalau dia bertobat dari kesyirikannya sewaktu masih hidup, maka sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima tobat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Jadi sebenarnya semua dosa diampuni, tapi khusus ini dosa khusus syirik dikhususkan satu dosa Bapak Ibu. Kalau ada orang berbuat syirik kepada Allah dan dia belum tobat dari dosa syiriknya itu meninggal, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia sudah menyadari bahwa ternyata palena berbuat syirik, menduakan Allah, mengadakan tandingan bagi Allah, itu termasuk dosa besar, baru menyatakan hukumnya. Nah, setelah itu dia sadar, dia tobat, kembali kepada as-siratal mustaqim, kembali ke jalan yang lurus sebagaimana yang kita minta di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah agama Islam, agama yang mengajarkan tauhid, ajaran yang mengajarkan akidah yang benar, akidah yang lurus. Ya, jadi wajib bagi seorang hamba untuk mempelajari yang namanya tauhid. Dan tauhid ini kata para ulama inilah versus lawan dari syirik itu. Jadi dua yang wajib dipelajari Bapak Ibu, syirik dan tauhid. Syirik itu lawan dari tauhid. Kalau syirik menduakan Allah, tapi kalau tauhid menyembah hanya satu Tuhan. Dia hanya menyembah, dia hanya menyerahkan ibadahnya, berdoa kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ya, di antara doa yang rawan dimasuki syirik adalah doa. Jadi banyak ibadah dalam Islam Bapak Ibu, tapi yang rawan dimasuki syirik adalah ibadah doa ini. Ya, jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini termasuk syirik akbar, syirik besar. Ya, ini bahayanya. Pentingnya kita, wajibnya kita itu mempelajari, menguatkan selalu ilmu tauhid. Ya, kita ilmu tauhid supaya betul-betul kita kuat di atasnya. Ya, pelajari tauhid untuk mengikutinya. Pelajari juga lawan dari tauhid. Tidak cukup tauhid Bapak Ibu, dipelajari juga lawannya. Apa lawannya tauhid? Syirik. Syirik ini yang dilarang. Wajib juga diilmui Bapak Ibu. Wajib kita tahu ini. Tidak boleh kita tidak tahu ini. Tauhid dan syirik, dua ilmu ini wajib. Kapan kita tidak pelajari, kita berdosa Bapak Ibu. Iya. Kita pelajari syirik. Kenapa dipelajari syirik, Ustaz? Saya kira itu dilarang. Bahkan termasuk dosa pertama dalam Al-Quran. Makanya merupakan dosa kelas kakap. Dosa terbesar itu syirik kepada Allah. Kenapa juga harus dipelajari? Wajib dipelajari. Karena jangan sampai kita jatuh ke syirik dalam keadaan kita tidak sadar. Kita tidak tahu karena belum kita ilmui. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pelajari syirik juga supaya terhindar dari syirik. Segala bentuk-bentuk syirik kita harus ilmu supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Karena terkadang kita jatuh ke dosa karena belum mungkin ditahu belum sampai ilmunya. Akhirnya kita berbuat syirik, belum sampai ilmunya Bapak Ibu.
Maka pentingnya mempelajari dua ini, tauhid dan syirik. Ya, itu tadi ancamannya, diancam tidak akan diampuni oleh Allah jika seorang hamba menduakan Allah dalam ibadah-ibadahnya. Iya, kita hanya berdoa hanya kepada Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Iya, karena banyak juga itu ciptaan Allah, tapi banyak juga yang mempertuhankannya. Iya, Bapak Ibu mungkin sudah paham ini. Banyak sekali itu yang dipertuhankan. Padahal yang dipertuhankan juga sama dikit sebenarnya. Mereka juga sebenarnya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dan kita harus mentauhidkan, mengesahkan. Kita wajib menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk ibadah kita. Jangan dibandingkan ibadah kepada selain Allah. Karena itu termasuk ya perkara yang bisa membatalkan amalan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, Nabi ini diancam dalam Al-Quran. Lain asyrokta, dalam surah Az-Zumar, lain asyrokta layahwatunna amaluka. Ini Nabi yang diancam di Al-Quran. Wahai Muhammad, jika engkau menduakan Allah dalam seluruh bentuk ibadah, layahwatunna amaluka, maka betul-betul sungguh dan sungguh Allah akan menghapus amal-amal baikmu. Ya, bahaya pertama tadi terancam tidak diampuni dosa syiriknya kalau dia meninggal sebelum tobat. Ancaman kedua, menghancurkan amalan kita. Syirik itu penghancur amalan baik kita. Ya, sudah sesa, sholat, puasa, sedekah, umroh, haji, segala bentuk kebaikan. Tapi kalau jatuh di dalam kesyirikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kali nol. Semua yang dikali nol hasilnya nol. Bahayanya ini terjatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi yang jatuh, Nabi ikut terhapus amalannya. Apalagi kita ini bukan Nabi. Ya, tidak ada jaminan bahwa dosa-dosa sudah diampuni. Tidak ada jaminan bahwa kita ini termasuk penghuni surga. Maka kita yang harus lebih waspada lagi. Ya, kita lebih ekstra hati-hati lagi dalam perkara kesyirikan ini. Ya, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang diancam di ayat tadi. Lain asyrokta layahbatunna amaluka. Wahai Muhammad, jika engkau mendoakan Allah, betul-betul amalanmu akan hancur, hangus. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk kesyirikan. Di antara ibadah juga yang rawan dimasuki syirik adalah sembelihan. Ya, kalau kita menyembelih, Bapak Ibu, kita menyembelih hewan misalnya, jangan sampai kita menyembelih kita niatkan kepada selain Allah. Jangan sampai kita niatkan menyembelih ke kuburan ini misalnya. Kita menyembelih di bawah pohon besar misalnya, ini untuk batu-batu ini misalnya, untuk supaya nanti kepalanya untuk penghuni laut misalnya. Ini semua termasuk bentuk-bentuk kesyirikan. Dan ini termasuk dosa yang paling besar. Ini mengerikan Bapak Ibu. Bahkan inilah sebenarnya kenapa sesekali itu kita Allah menurunkan azabnya, siksanya kepada kita. Kadang gempa bumi, tak goncang dunia. Kadang longsor misalnya, gunung meletus, ya, hujan terus akhirnya banjir. Itu semua yang mengundang sebenarnya ini faktor besarnya ini. Sudah banyak orang yang terjatuh kepada kesyirikan. Mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tempatkan doanya, dia tempatkan sembelihannya, dia tempatkan amal solehnya, amal ibadahnya bukan pada tempatnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Luqman
itu berfirman dalam Luqman ayat 13, wa in qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim, ya, ini orang soleh ini Bapak Ibu, luar biasa ini Luqmanul Hakim ini, sangat dalam keilmuannya ini orang ini. Dan ingatlah ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya tercinta, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang ini kalau dalam bahasa Arab, ya bunayya, wahai anakku. Kasihina, wahai anakku. Panggilan kasih sayang. Ya, jadi sebelum najar ke anaknya, panggil dikasih sayang dulu, panggil apa yang dia suka dipanggil. Setelah itu dinasihati anaknya. Ternyata nasihat pertamanya Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya, apa? La tusyrik billah. Jangan engkau mempersekutukan, wahai anakku. Jangan engkau menduakan Allah. La tusyrik billah. Kenapa dilarang anaknya berbuat syirik kepada Allah? Apa alasannya? Ya. Apa alasannya, Pak? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu betul-betul termasuk kezoliman yang paling besar. Katakan kezoliman di ayat, Pak, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan zolim, Ustaz? Sebelumnya Bapak Ibu, apa lawannya zolim? Apa lawannya itu zolim? Hikmah. Kalau hikmah, dia pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti orang yang mentauhidkan Allah, orang yang mengesahkan Allah, itu adalah orang yang hikmah. Karena dia serahkan ibadahnya hanya untuk, peruntukannya hanya untuk Allah, cocok di tempatnya itu hikmah. Tapi lawannya hikmah adalah zolim. Kenapa syirik menduakan Allah dikatakan zolim, Pak Ustaz? Karena dia menempatkan ibadahnya bukan pada tempatnya. Seharusnya doanya hanya kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Seharusnya sembelihan hewannya, ya, hewan kurbannya misalnya, diserahkan hanya untuk Allah, tapi ternyata dipalingkan misalnya kepada yang ada mungkin tumbal-tumbal begitu. Ini termasuk kesyirikan, Bapak Ibu. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah, doanya hanya untuk Allah, berdoa untuk Allah, ya, berdoa hanya kepada Allah, sembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh ibadahnya. Iya, karena selalu nak ingat itu di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Intinya Bapak Ibu, surah Al-Fatihah, bahkan kata para ulama, intinya Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, bertuanna hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, kami menyembah, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa berapa menit, Pak Isa? 14 menit. Baiklah, ini dulu dosa pertama yang kita ambil, al-isyraku billah. Masih ada dosa besar berikutnya. Ya. Biar sedikit-sedikit yang penting masuk, Cik. Ya, mungkin dari jemaah ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Kalau Ibu di belakang bisa dibantu mic-nya kalau ada. Ibu di belakang ada, Bapak jemaah di depan. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat dari perbuatan syirik agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah ada doa atau amalan khusus untuk meminta perlindungan dari perbuatan syirik? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, Pak. Pertanyaan dari Dinda kita ini, Pak Ustaz. Ya, pertanyaannya sangat bagus, sangat berdaging. Ya,
Ya, saking takutnya terjatuh kepada syirik, maka yang ditanyakan langsung caranya. Bagaimana cara Pak Ustaz supaya kita ini tidak terjatuh, tidak terperangkap, tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ya, tentunya yang di antara kewajiban kita selaku muslim muslimah adalah mempelajari agama. Ya, jalan terjitu supaya seorang hamba tidak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan adalah senantiasa mempelajari agamanya, yaitu Islam ini. Ya, karena Islam ini adalah agama ilmu. Karena mustahil kita bisa terhindar, ya, terjauhkan dari perbuatan syirik kalau kita tidak mengetahui, belum paham fikih ilmunya. Ya, jadi itu yang pertama dengan cara mempelajari agama. Ya, tapi harus secara istiqomah. Ya, harus istiqomah mempelajari agama, pelajari tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi, satu-satunya yang kita besarkan. Ada ilmunya, ada semua, kitab-kitabnya ada semua oleh para ulama, sudah dikarang semua. Tinggal kita kaum muslimin mau kita menggalinya atau bagaimana. Kedua tentu berdoa. Ada doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagus untuk kita amalkan. Ya, bunyi doanya itu pendek. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika an usyrika bika lima la a'lam. Ya Allah, saya minta kepadamu, ya, agar Engkau menjauhkan aku dari kesyirikan yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Ini doa yang mencakup ini. Ya, jadi kata syirik di doa itu mencakup dua, syirik kecil dan syirik besar, syirik asghar dan syirik akbar. Ya, jadi syirik kecil ada dua syirik Bapak Ibu, syirik kecil dan syirik besar. Itu dicakup oleh doa tadi. Minta kepada Allah agar dijauhkan dari yang namanya syirik kecil. Yang mana itu Bu? Contohnya syirik kecil, riya, mau dilihat, mau dipuji, mau disanjung, misalnya sholat, mau dibilang supaya orang soleh misalnya. Ini termasuk syirik kecil. Seharusnya sholat yang dilakukan peruntukannya khusus untuk Allah. Kapan di hati tak mumpul di hati tak muncul di hati tak itu mau dipuji, nah kasih cantik di sholatnya. Allahu Akbar. Ya, atau sum'ah, termasuk syirik kecil juga sum'ah, mau didengar. Ya, misalnya membaca Al-Quran misalnya ringan suaranya. Pokoknya banyak orang misalnya, tapi kalau sendiri misalnya begitu. Ini semua mau didengar. Ya, itu riya dan sum'ah termasuk di antara contoh-contoh syirik kecil. Bagaimanapun dikatakan kecil tetap syirik, masih lebih besar dosanya dibanding dosa-dosa kecil. Ya, itu doanya tadi kita ya. Ada doanya, mungkin nanti bisa dicari di Google, itu ada doanya. Doa minta dijauhkan dari syirik. Pertama, wajib mempelajari ilmu agama. Dalam hal ini dua, pelajari tauhid dan pelajari juga lawan dari tauhid, yaitu syirik dengan segala bentuknya. Kedua, tentunya kita selalu menguatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, cari komunitas-komunitas yang di situ di dalamnya dikaji agama. Cari ke pembahasan kitab tauhid, misalnya kitab-kitab yang membahas tentang tauhid, ya, bagaimana Islam menjelaskan akidah yang benar, yang lurus itu, supaya kita tidak tersesat jalan misalnya. Cari komunitas-komunitas, majelis-majelis taklim yang di dalamnya itu membahas tentang khususnya ketauhidan itu dan kesyirikan.
Seperti itu harus ada memang ikhtiar sambil berdoa, tidak hanya doa, tapi harus ada pergerakan. Cari perkumpulan orang-orang yang baik, yang di situ kita saling mengajak. Seperti di masjid kita puasa Al-Quran itu luar biasa ini. Ya, jadi walaupun sekali sebulan, ya ganti-ganti ustadz kan, ya mungkin beda-beda caranya ustadz ya. Kurang lebih ada sedikit banyak di situ ilmu tauhid didapat. Oh ini diperintahkan ini termasuk dosa-dosa besar ini harus kita hindari. Nah, seperti itu. Jadi semua sebenarnya bab ilmu dalam agama itu mengandung unsur ketauhidan. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Ya, saya kira itu Dinda ya. Cukup 3 itu. Pertama apa tadi? Menuntut ilmu. Itu yang wajib itu. Kedua, doa. Kuatkan doa. Yang ketiga, cari komunitas. Orang-orang yang mau pelajari tauhid seperti itu. Ya. Saya kira itu. Ya. Ya, mungkin dari jemaah yang lain Bapak, ya Ibu silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf Pak Ustaz karena pertanyaan saya ini mungkin sudah lewat, tapi masih mau bertanya tentang berbakti. Saya tahu Pak Ustaz pandai, pintar, cerdas. Pertanyaan apapun dia bisa jawab dan memberi solusi. Bisa Pak Ustaz? Iya, silakan Bu. Iya. Begini Pak Ustaz. Sebagai anak, kita tahu harus berbakti dan mentaati namanya orang tua. Nah, sebagai seorang anak laki-laki yang tumbuh remaja, dewasa dan menikah, itu berarti dia sudah menjadi suami yang bertanggung jawab kepada istrinya dan juga bisa membantu kepada keluarga yang terdekat. Pertanyaannya Pak Ustaz, apakah seorang suami harus memberikan semua gajinya, semua penghasilannya kepada istrinya, ataukah cuma memberikan seperlunya saja, sebagian? Karena kita tahu kalau seorang anak laki-laki walaupun sudah menikah, tapi dia masih ada hak untuk menafkahi ibunya yang tidak ada suami, juga kepada saudara perempuannya yang belum kawin yang tidak ada suami. Apakah bagaimana dengan menurut Islam? Apakah ada dalil dalam Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri yang masih aktif bekerja itu berarti ada gaji dan ada doi. Nah, apakah masih menunggu nafkah dari suami atau masing-masing pegang penghasilannya? Itu dah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertanyaan berdua Pak ya? Iya. Yang pertama tentang anak yang sudah menikah. Anak yang sudah menikah berarti ada istrinya. Ya, tetap ada kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetap ada kewajiban anak yang sudah punya istri, sudah berkeluarga, bisa rumah, tetap ada kewajibannya. Dia harus juga memberikan haknya kepada ibunya, apalagi kalau bapaknya sudah meninggal. Ya, jadi suami yang bijak, anak soleh yang bijak adalah anak yang bisa mengatur pengeluarannya, Bu. Ya harus harus pintar-pintar mengatur pengeluarannya. Ya, dia harus sisihkan ya tentunya sesuai kebutuhan. Karena beda kebutuhan dengan keinginan. Kalau keinginan banyak Bu ya kita harus bedakan keinginan dan kebutuhan. Ya, jadi seorang suami anak yang sudah beristri harus dia pandai sisihkan untuk ibunya. Ya, karena tidak ada bapaknya tadi yang dikatakan ibu ya. Ya, apakah harus tahu istrinya berapa nominalnya? Tidak usah tahu istrinya. Tidak usah suami kasih tahu istrinya sekian bisa kasih mama di.
Pokoknya suami itu harus bijaksana dalam mengatur pengeluarannya. Pokoknya dia harus sekali-kali nih, tiap bulan gajian. Ya, bagus kalau banyak gajinya, Bu. Bagus dia, alhamdulillah kalau banyak gajinya, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah kalau sedikit, Bro. Iya, karena kemampuannya orang kan gajinya orang beda-beda. Sebagaimana juga pekerjaannya orang anaknya beda-beda. Kalau banyak di gajinya berkurang, alhamdulillah. Anak yang soleh, anak yang bijak itu bisa atur. Oh, sekian untuk mamatku, sekian untuk istriku, anakku, untuk istri, untuk air, untuk misalnya istri air, PP-nya anak, istrinya misalnya kalau istri di sekolah misalnya. Nah, itu tetap ada kewajiban seorang anak untuk menafkahi ibunya, apalagi ibunya ya tidak ada lagi bapaknya. Begitu, Bu. Intinya si anak yang harus bijak dalam hal ini, dalam hal pengeluarannya. Yang bagus kalau banyak gajinya, yang kasihan kalau sedikit, Bro. Jadi kita mami yang paham juga anak kita, Bu. Ya, apalagi kalau misalnya anaknya sudah berapa itu selalu karena subuh misalnya selalu tiap tahun mencetak belum piano aja deh. Jadi kita mau yang pakai Bu. Iya. Jadi begitu. Yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Seorang istri yang aktif bekerja. Ya, seorang istri jadi suaminya bekerja, istrinya juga wanita karir. Iya. Jadi dua-duanya bekerja. Apakah seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri? Tetap wajib, Bu. Walaupun istrinya bekerja, walaupun istrinya wanita karir, PNS, ASN misalnya, Bu, bahkan mungkin gajinya lebih besar daripada suaminya, tetap seorang suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu memimpin para istri. Tetap walaupun tinggi gajinya istrinya, Bu, tetap suami berkewajiban menafkahi istrinya. Uangnya istri ya istri yang punya, bukan uangnya suami. Begitu, Bu. Iya, kasih banyak ya, Ustaz. Iya, jangan sampai dia bilang hanya tahu itu bisa beritahukan istrinya lebih banyak, jadi suaminya lepas masa yang tanggung jawab karena kita lebih banyak gaji. Tidak, seorang suami tetap wajib. Iya. Alhamdulillah kalau ada istri kita, jadi bagus juga sebenarnya kalau ada istri kita itu bekerja karena membantu juga itu tanggung jawab suami kan bisa menutupi yang lain, Pak ya. Saya kira begitu, Bu. Iya, sama-sama. Ya, kalau waktu sudah masuk. Iya, seperti biasa Pak ya, mohon maaf ini tidak bisa sama-sama jamaah. Iya, semoga apa yang kita dengarkan tadi itu berkah, bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Lebih dan kurang mohon maaf, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.